Shalom saudaraku, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di program saya Mau Mengikuti Yesus. Kembali bersama saya Gustono Asin. Kita telah masuk ke episode yang ke-49, dan di episode yang ke-49 ini saya ingin mengajak saudara membahas firman Tuhan yang berjudul Jangan Main-Main Dengan Dosa. Firman Tuhan yang akan kita bahas, kita ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyinya firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, hingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur
Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pak tua yang berusia sekitar 60 tahun lebih. Di suatu sore yang cerah, dia secara iseng-iseng mengambil ular kobra yang baru saja dia tangkap. Dia membawanya ke tengah kampung dan dia hendak mempertontonkan kepada orang-orang kampung bagaimana hebat dirinya telah berhasil menangkap seekor kobra yang besarnya sebesar lengannya, ya. Dan orang-orang kampung, beberapa orang berdatangan melihat aksi sang kakek, ya. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang desa bahwa dia sangat hebat bisa menaklukkan seekor ular kobra. Dia mencoba bermain-main dengan ular kobra itu. Dan kita tahu bahwa ular kobra adalah salah satu ular yang paling beracun di dunia. Dan ini adalah ular yang sangat berbahaya. Jika satu patokan saja mengenai tangan atau salah satu anggota tubuh daripada kakek ini atau si pak tua ini, maka tamatlah riwayatnya, ya. Tapi dia begitu berani dan dia tidak memikirkan resiko itu. Dia bermain-main dengan ular itu, dia menangkap ekornya, dia mengangkat ular itu pada awalnya tidak marah, masih kelihatan jinak, tapi lama-kelamaan mungkin dia merasa terganggu. Ular itu pun mulai berbalik dan beberapa kali mencoba mematuk sang pak tua ini. Ya, penduduk kampung mulai cemas dan mereka mungkin ada yang berteriak, "Pak, cepat dilepaskan itu ular, jangan sampai dia mematukmu." Dia tidak mau dengar dan dia begitu asik bermain dengan ular itu. Dan akhirnya pak tua itu menjadi lengah dan tiba-tiba ular itu berbalik dan berhasil mematuk sang pak tua itu. Ada beberapa patukan di lengan dari pak tua itu, kemudian di keningnya juga terkena patukan ular. Pak tua itu masih terus melanjutkan atraksinya. Orang-orang desa sudah berteriak, "Cepat lepaskan itu ularnya, lempar cepat, itu berbahaya." Wah, mereka sudah mulai khawatir. Ternyata benar saja saudara, beberapa menit kemudian si pak tua itu kelihatan semakin lemah dan dia akhirnya menyerah juga dan dia buang ular itu dan orang-orang kampung mengamankan ular itu dan si pak tua ini terkulai lemas dan mereka segera memberi pertolongan, membawa dia ke dalam rumah. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hanya dalam hitungan belasan menit saja pak tua ini karena terkena patukan begitu banyak patukan ular, hanya hitungan dalam berapa belas menit saja dia mulai kejang-kejang, dia mulai keracunan, dia mulai sesak napas. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, si bapak tua ini harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Dia pulang lebih awal. Saudara, dimulai daripada sebuah keisengan dan aksi untuk memamerkan sebuah permainan yang sebetulnya sangat berbahaya. Si pak tua ini akhirnya meregang nyawa. Hari itu tidak disangka menjadi hari terakhir kehidupannya di dalam dunia ini. Saudara, demikian juga bahwa kita manusia adalah manusia yang berdosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia kita akrab dengan dosa. Bahkan ada banyak orang sering melakukan dosa. Ada yang menganggap dosa seperti peliharaannya. Bahkan ada yang suka bermain-main dengan dosa seperti bapak tua tadi. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa dosa itu sangat berbahaya jika kita terus
akrab dengan dosa, sering melakukan dosa, bermain-main dengan dosa, itu sangat berbahaya. Ia seperti seekor ular kobra yang akan mematuk saudara dan membinasakan saudara, seperti yang terjadi kepada Pak Tua tadi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang bukan sering lagi, tapi begitu akrab, bahkan mereka bermain-main dengan dosa. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita bahwa dosa itu tidak boleh menjadi sahabat karib kita. Apalagi seolah-olah seperti peliharaan. Seperti Pak Tua tadi memelihara ular kobra, bermain-main dengan ular kobra. Dan menjadi seperti permainan yang menghibur bagi kita. Saya juga ingin mengingatkan kita bahwa betapa berbahayanya dosa dan jangan pernah main-main dengan dosa. Jauhi dosa. Jangan main-main dengan dosa. Nah, di kesempatan inilah pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Saudara, kita melihat contoh tadi di dalam kisah tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama di dalam dunia ini. Mereka diperingati oleh Tuhan. Kalian boleh makan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden ini. Ada durian, ada mangga, ada apel, ada buah pir, ada anggur. Silahkan makan buah apa saja. Semuanya tersedia di sana. Tapi hanya satu yang tidak boleh kalian makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan buah itu terletak di tengah-tengah taman. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, mereka langgar. Mereka mendatangi pohon itu, mereka melihat pohon itu sangat menarik, dan kemudian kebetulan di tempat itu ada iblis, ada ular yang turut mengapi-ngapi atau memanas-manasi, menghasut-hasut. Akhirnya mereka terperangkap dalam hasutan sang iblis. Mereka pun memetik buah itu dan memakannya. Akhirnya disitulah mereka jatuh dalam dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, disitulah awal mula Adam dan Hawa, mereka hidup menjadi menderita. Akibat dari perbuatan Adam dan Hawa itu, mereka terusir dari Taman Eden, dan mereka harus pergi dari tempat itu, dan mereka tidak boleh tinggal di situ lagi. Mereka harus mengusahakan tanah sendiri, menanam sendiri. Tanah yang semula subur sekarang telah dikutuk oleh Tuhan, dan Adam harus bersusah payah mencari nafkah. Oleh sebab itu mengapa hari ini kita umat manusia di dunia ini semuanya mengeluh bagaimana susahnya susahnya mencari nafkah. Dan beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang bapak di kota kami mengais-ngais tong sampah hanya untuk mencari makanan-makanan sisa. Itu akibat dari dosa Adam dan Hawa yang turun kepada kita hari ini. Dan sang wanita yaitu si Hawa harus susah payah melahirkan. Dan setelah itu mereka yang semula dirancang oleh Tuhan hidup abadi dan tidak bisa mati, akhirnya mengalami kematian secara fisik. Sakit penyakit juga mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Dan bahkan yang mengerikan adalah kematian rohani terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi terpisah dari Allah. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, akibat dosa itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jangan bermain-main dengan dosa. Adam dan Hawa pasti tidak menyangka akibatnya akan seburuk ini. Bahkan sampai kepada anak cucu dan keturunannya, sampai kepada kita hari ini, bahkan sampai di masa-masa yang akan datang sampai dunia ini berakhir. Dunia akan penuh dengan penderitaan. Dunia akan selalu penuh dengan kejahatan. Dunia akan selalu penuh dengan dosa. Karena apa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Bahkan saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa lagi mengizinkan manusia masuk ke dalam sorga bila seseorang telah mati. Dan ketika manusia mati, rohnya tidak bisa dibawa Tuhan ke sorga secara otomatis. Kenapa? Karena sifat kekudusan Tuhan. Manusia yang mati tanpa pertobatan dan mengenal Yesus Kristus, tanpa menerima penebusan Kristus, masih mati di dalam dosa, maka dia tidak bisa masuk surga.
Bahkan manusia yang sudah mati itu harus masuk ke dalam neraka. Yang semula neraka itu adalah tempat untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi tidak ada pilihan. Karena manusia yang berdosa, mati dalam keadaan dosa, tanpa menerima penebusan Kristus, tanpa pertobatan, maka dia tidak layak masuk surga. Dia tidak akan tahan di dalam kekudusan Allah di surga. Maka tempat yang paling cocok dan layak untuk manusia yang mati dalam dosa adalah di neraka. Sebenarnya itu adalah tempat iblis. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa mengerikannya dosa itu. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Nah, kita juga dapat mengambil contoh bukan hanya Adam dan Hawa, ada seorang raja yang bernama Raja Daud, seorang raja yang sangat luar biasa. Ya, Daud pernah melakukan dosa, yaitu dosa perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama Batseba. Satu ketika di sore hari yang cerah dan indah, angin sepoi-sepoi, Daud duduk di soto rumahnya, di istananya, ya, di atas loteng istananya, ya, sambil menikmati udara segar, sambil dia duduk di kursi goyangnya mungkin, sambil dia memejamkan mata, menikmati angin sepoi-sepoi dan memandang matahari terbenam. Tiba-tiba ada satu pemandangan yang sangat menggoda di depan matanya. Ada seorang wanita, ya, pergi ke kamar mandi di sore hari, dan wanita itu sangat cantik, tubuhnya mulus, molek sekali, ya, tubuhnya sangat indah, ya, dia juga cantik. Ternyata itu adalah istri orang, ya, dan ternyata bisa dilihat dari atas istananya Daud bisa melihat dengan jelas wanita itu mandi. Dan singkatnya cerita, Daud menyaksikan wanita itu mandi. Dia sebenarnya menyaksikan pemandangan yang menggoda tapi sangat berbahaya. Seharusnya Daud segera pergi dari tempat itu. Seharusnya seperti yang dilakukan oleh Yusuf, kabur dari tempat itu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia justru menonton sampai selesai. Nah, ini berbahaya. Pemandangannya menggoda tapi berbahaya. Singkat cerita, Daud jatuh hati pada wanita itu dan menyuruh pengawalnya memanggil perempuan itu setelah selesai mandi. Lalu singkat cerita, Daud pun jatuh dalam dosa perzinahan dengan wanita itu. Padahal itu adalah istri orang. Itu adalah istri salah satu prajuritnya. Nah, Daud dalam keisengannya ketika dia ada di istananya, dia sudah tidak berperang, dia sudah tidak pergi bertempur bersama dengan prajurit-prajuritnya, dia sudah menikmati hidupnya sebagai seorang raja, dia tidak perlu peras keringat lagi. Nah, itu yang berbahaya, saudara, ketika dalam keadaan iseng-iseng itu dia santai-santai di atas rumah, dia akhirnya menjadi jatuh dalam dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya singkat cerita, Daud begitu menginginkan wanita itu dan dia merancangkan pembunuhan atas suami dari wanita itu sehingga dia bisa memiliki wanita itu seutuhnya. Akhirnya suami dari wanita itu disuruh pergi bertempur di medan peperangan, disuruh maju ke depan, paling garis depan, kemudian ketika dia sudah di depan ditinggalkan, maka dia pasti mati kalau sendirian. Akhirnya singkat cerita suaminya mati, Daud bisa memiliki perempuan itu. Tapi masalahnya adalah apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Dan akibatnya, nah, mungkin di awalnya enak tapi di belakangnya ini akibatnya ini nggak enak, saudara. Akhirnya Tuhan mengizinkan untuk menghajar Daud, menegur Daud. Tuhan mengizinkan begitu banyak tragedi, persoalan-persoalan terjadi di dalam rumah tangga Daud. Mulai dari anak laki-lakinya memperkosa adiknya sendiri, memperkosa saudaranya, ya, Amnon namanya, memperkosa adiknya Tamar. Lalu salah satu saudaranya lagi, salah satu anak Daud lagi dari ibu yang berbeda, bernama Absalom. Mengetahui hal itu, Absalom tidak terima. Absalom membunuh si Amnon yang merupakan saudara tirinya sendiri, dan terjadi pembunuhan di antara sama saudara, terjadi pemerkosaan di antara sesama saudara, di antara anak-anak Daud. Itu akibat dosa Daud.
Kemudian apa yang terjadi lagi? Absalom memberontak. Dia hendak mengkudeta Daud. Daud sampai lari pontang-panting keluar dari istana untuk menyelamatkan diri. Bahkan Absalom meniduri istri-istri Daud di hadapan rakyat. Wah, memalukan sekali. Kemudian bahkan saudara yang kasih Tuhan, di dalam pengejaran Absalom kepada Daud, di dalam perjalanan, ya, di dalam sebuah perjalanannya untuk mengejar Daud, dia tersangkut di pohon, salah satu pohon, ya, lehernya tersangkut di ranting. Kemudian salah satu pengawal Daud yang bernama Yoab akhirnya menombaki Absalom, dan anak Daud itu terbunuh oleh pengawalnya sendiri. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Daud harus membayar mahal atas apa yang dia lakukan, ya, atas dosa yang dia lakukan, membunuh suami orang dan merebut istrinya. Nah, saudara, dosa itu seperti itu, maka jangan main-main dengan dosa. Akibatnya itu lebih buruk daripada yang saudara pikirkan. Ya, di kota saya ada seorang pria yang punya hobi suka minum alkohol, saudara, minum arak. Ya. Dia biasanya kalau pulang kerja dia iseng-iseng nongkrong sama teman-teman. Ya, dia kadang-kadang tidak langsung pulang. Setelah kerja sore-sore sampai malam dia nongkrong dengan temannya. Dia sambil minum alkohol, ya, bersama dengan teman-temannya. Itu biasa dia lakukan. Tahun berganti tahun tidak terjadi apa-apa. Bahkan kalau dia pulang mandi sebentar pun, dia habis makan, dia balik lagi nongkrong lagi sama teman-temannya, minum lagi. Tapi suatu ketika, ya, ketika dia selesai minum, mabuk, dalam keadaan mabuk, dia pulang di malam hari. Ternyata saudara, dalam keadaan mabuk itu dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik, ya, karena dia mabuk, pusing, ya. Akhirnya dia menabrak salah satu mobil yang sedang diparkir, dan akhirnya dia menjadi koma, masuk rumah sakit koma, lalu dioperasi, tapi akhirnya bisa tertolong selamat. Tapi saudara, setelah tertolong selamat, dia mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan. Nah, selama 1 tahun istrinya merawat dia tidak bisa bekerja, ya, menjadi beban bagi keluarga. Akhirnya istrinya tidak tahan lagi, istrinya masih muda, akhirnya kabur meninggalkan dia. Wah, saudara-saudara, sebuah tragedi yang luar biasa, ya. Saudara, sampai hari ini dia masih duduk di kursi roda dan dirawat oleh keluarganya. Sayang sekali, seorang yang sangat kuat, seorang yang seharusnya sehat, ya, punya masa depan baik, tapi harus berakhir seperti itu akibat dosa. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh mabuk oleh anggur, tapi selalu penuh dengan Roh Kudus? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Itu kata Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Kita sering, ya, melanggar firman Allah. Kita melakukan dosa dan kita menganggap dosa itu sepele dan bahkan menjadi hobi kita, bahkan kita pelihara itu dosa. Dan akibatnya saudara, seperti contoh-contoh yang saya beritahu tadi, ya, akibat daripada dosa itu lebih buruk daripada yang saudara bayangkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa banyak orang suka bermain-main dengan dosa? Beberapa orang suka main-main dengan dosa dan menjadikan dosa seperti peliharaan mereka. Dosa itu bukan mainan, ya. Dosa adalah perangkap dan belenggu kebinasaan. Jadi jangan kita main-main dengan dosa, karena akibatnya lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Adam dan Hawa tidak menyangka akan betapa beratnya penderitaan yang akan mereka tanggung tahun-tahun berikut setelah mereka melakukan dosa. Bahkan sampai hari ini kita, keturunan Adam dan Hawa, mengalami, ya, akibat dari kesalahan Adam dan Hawa, ya. Dosa itu menurun, ya, menurun. Akibatnya itu bisa menurun kepada anak cucu, penderitaannya. Bahkan bisa sampai 4 keturunan, ya, kata Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita pelajari, saudara-saudara, mengapa banyak orang suka main-main dengan dosa, atau mengapa banyak orang akhirnya bisa jatuh dalam dosa, seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian tadi, mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Nah, seringkali kebanyakan manusia juga jatuh dalam dosa karena hal yang sama, yaitu dosa itu sangat menarik. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa
ketika Hawa melihat pohon itu dan melihat buahnya, kelihatannya menarik. Nah, prinsipnya sama sampai hari ini. Mengapa banyak orang suka bermain-main dengan dosa? Karena dosa itu kadang-kadang kelihatan memang sangat menarik. Seperti Daud melihat Batseba sedang mandi, ya, itu sangat menarik, tapi itu berbahaya. Nah, karena sangat menarik itu, maka banyak orang suka melakukannya, hobi melakukannya, dan tidak mempedulikan akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa itu. Walaupun mereka tahu jika mereka melakukan dosa itu, mereka akan masuk neraka, mereka akan masuk penjara mungkin, atau hubungan mereka dengan keluarganya akan rusak, hubungan dengan masyarakat akan rusak, atau mungkin mereka akan menyakiti orang. Mereka tidak peduli karena sangat menarik, ya. Dan kadang-kadang dosa itu nampak sepele. Hawa itu berpikir bahwa, loh, cuma makan buah aja kok nggak boleh sih? Ya, cuma makan buah aja kok salah sih? Nah, gitu. Jadi nampak sepele kayaknya ini perintah Tuhan ini, tapi itu kan perintah, saudara. Walaupun nampak sepele, itu kan perintah. Kalau Tuhan sudah perintahkan, jangan dilakukan. Kalau dilakukan, itu namanya dosa. Dia abaikan itu dan dia cuma makan buah aja kok Tuhan pasti ampunilah, ya. Nggak mungkin lah Tuhan hukum sampai mengalami kematian, susah melahirkan, tanah menjadi terkutuk dan sebagainya, ya nggak mungkin lah. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu, ya. Ya, bohong-bohong sedikit sama istri nggak apa-apa, ya. Ya, misalnya mencuri barang milik perusahaan, perusahaannya nggak bangkrut kok, ya. Jadi ada seorang pemuda, dia sering mencuri buah milik kebun sawit perusahaan. Lalu dia bilang gini sama saya, dia bilang, kalau punya perusahaan nggak apa-apa kita ambil, katanya, nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Soalnya kita ambil berapapun buah sawit perusahaan itu, mereka nggak akan bangkrut kok, katanya, gitu. Jadi anggap sepele, ya. Maka sampai hari ini dia sering mencuri buah di kebun sawitnya perusahaan. Ya. Kadang-kadang orang menganggap itu sepele, ya. Padahal saudara, bermain-main dengan dosa itu sangat berbahaya. Ya, bukan hanya nenek bilang berbahaya, tapi Alkitab bilang berbahaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang, ya, contoh, ya, ketika seseorang merasa istrinya itu begitu cerewet, ya, dan ternyata mereka punya sekretaris di kantor itu cantik daripada istrinya, muda daripada istrinya, tidak cerewet lagi, ramah lagi. Nah, maka dia membanding-bandingkan istrinya dengan sang asistennya, ya, sekretarisnya. Akhirnya ketika ada kesempatan, ya, dia semakin dekat dengan asistennya, dan akhirnya terjadilah perselingkuhan dengan asistennya, ya, karena mungkin istrinya dia merasa istrinya kurang menghargai dia, ya. Misalnya kalau dia pelihara ayam, misalnya ayam itu keluar dari kandang lalu buang air besar di teras rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, lalu saking marahnya dipukullah ayam itu, akhirnya ayam itu mati. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Dan akhirnya di sore hari suaminya pulang kerja lapar, suaminya makan itu ayam. Ternyata itu adalah ayam yang dia pelihara, yang dibunuh oleh istrinya. Kecewalah dia, akhirnya ini ayam apa ini, ayam kampung. Inilah ayammu yang suka berak di teras, yang buang air besar di teras. Akhirnya terjadi pertengkaran dan dia kecewa sama istrinya hanya gara-gara hal sepele seperti itu, dan akhirnya dia melirik wanita lain. Nah, kadang-kadang hanya karena masalah sepele saja akhirnya orang berbuat dosa. Ya, dari dulu sampai sekarang prinsipnya sama, bahwa kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena berdosa itu menarik, ya. Dosa itu menarik. Dan kadang-kadang kelihatan sepele, cuma makan buah aja kok. Nah, itu mungkin yang ada di dalam pikiran Adam dan Hawa. Nah, kadang-kadang apa juga yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa, yaitu rayuan iblis, ya, rayuan iblis. Dan kemudian
Penyebab berikutnya adalah mengapa mereka jatuh dalam dosa, karena mereka belum pengalaman berbuat dosa ketika itu. Ya, mereka mungkin hanya coba-coba. Mereka belum pernah berbuat dosa sama sekali seperti kita sekarang. Kita sekarang bisa berbuat dosa 3 kali sehari, bahkan 10 kali sehari. Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa. Mereka diciptakan Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Ya, sebelum mereka makan buah itu, mereka tidak pernah berbuat dosa. Nah, mungkin mereka belum pengalaman berbuat dosa. Nah, saya mau katakan pada saudara bahwa hati-hati saudara yang adalah anak baik, saudara anak yang aktif di gereja, belum pengalaman bikin dosa, ya, belum pernah memakai narkoba, belum pernah merokok, belum pernah minum minuman keras, belum pernah pacaran di tempat-tempat gelap, ya, dan melakukan hal yang tidak senonoh. Hati-hati, akan ada datang godaan dari iblis, ya. Datang godaan iblis, dan jangan pernah berpikir untuk coba-coba. Jangan pernah berpikir untuk coba-coba. Adam dan Hawa itu coba-coba. Karena mereka belum pernah mencoba. Mereka penasaran. Mereka belum pengalaman bikin dosa. Nah, ada banyak anak Tuhan akhirnya menjadi sangat rusak dan menjadi terbiasa dengan dosa karena coba-coba. Jangan pernah mencoba. Jangan main-main dengan dosa. Seperti saya katakan tadi, bahwa akibatnya lebih buruk daripada yang saudara bayangkan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dosa itu kadang-kadang dimulai dengan iseng-iseng, ya. Seperti yang terjadi pada Pak Tua yang bermain ular kobra tadi, iseng-iseng saja sebenarnya. Tahu-tahu itu akhirnya menjadi hari terakhirnya di dalam dunia. Dia harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Jangan main-main dengan dosa walau nampak menarik, ya, sepele, karena akibatnya sangat buruk. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bisa kuat, ya, melawan godaan untuk berbuat dosa. Nah, kuncinya apa supaya kita jangan sampai menjadi orang yang begitu mudah jatuh dalam dosa, tapi kita punya kekuatan untuk bisa melawan dosa. Ya, yang pertama, ya, ingat konsekuensinya yang mengerikan. Yang pertama, kalau sebelum saudara bikin dosa, ya, pakai otakmu, pakai hatimu, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Kudus. Kalau saudara tahu firman Tuhan, dengarkan apa kata firman Tuhan. Ingat konsekuensinya yang mengerikan. Ya, seperti terjadi kepada Adam dan Hawa. Bagaimana dampaknya masih ada sampai hari ini, penderitaan itu, ya, begitu berat harus dijalani. Daud juga harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Ya, ingat konsekuensi daripada dosa itu lebih buruk daripada yang saudara bayangkan. Kalau saudara tahu itu, maka itu setidaknya akan mengingatkan kita supaya kita berpikir 2-3 kali lagi sebelum kita jatuh dalam dosa, ya. Nah, kunci yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya, saudara ingat bahwa di dalam Matius pasal 7 ayat 23 mengatakan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, banyak orang pada hari terakhir akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi aku akan berkata kepada mereka, nyala daripadaku, karena aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jangan sampai kita tertolak di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Kita harus takut akan Tuhan. Ya, mungkin saudara mendoakan orang terjadi mujizat, itu bukan patokan saudara sudah benar di hadapan Tuhan. Ya, jaga hidupmu supaya benar di hadapan Tuhan. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Ya, jangan sampai kita tertolak. Ya, jangan sampai kita masuk neraka. Ya. Jadi kuncinya yang pertama adalah ingat konsekuensinya yang mengerikan. Yang kedua adalah belajarlah takut akan Tuhan. Ya, karena apa yang kita lakukan ini semuanya dilihat oleh Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata yang harus kita takuti adalah Tuhan. Ya.
Kita harus takut kepada Tuhan karena Tuhan bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi jiwa kita dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Saudara yang berpikir bahwa Tuhan itu penuh kasih dan tidak tega. Ya. Makanya Adam dan Hawa itu mungkin mereka berani bikin dosa pada waktu itu. Mereka berpikir Tuhan itu kan selama yang mereka kenalkan begitu baik ya, penuh kasih, bersahabat dengan mereka seperti Bapaknya, dan Tuhan tidak pernah marah sama mereka, tidak pernah menghukum mereka. Ya, mereka pikir ya cuma makan buah yang dilarang itu ya nggak apa-apalah mungkin ya, sepele. Tapi ternyata itu akibatnya begitu fatal. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai gara-gara dosa yang kamu anggap hal sepele itu kamu tertolak masuk surga. Pandang pada janji Tuhan atas orang yang takut akan Dia dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, kalau saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih setia-Nya kepada kita, melepaskan jiwa kita daripada maut. Ya, artinya kita kalau takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari maut, masuk neraka ya. Kalau kita percaya kepada Kristus, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, jadi masa-masa kesusahan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara, takutlah akan Tuhan, itu kuncinya. Ya, walaupun ketika ada godaan berbuat dosa itu tidak ada yang melihat. Ketika saudara mungkin bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, saudara melihat ada uang milik majikan saudara dengan jumlah yang sangat besar, ada di atas meja, majikan tidak ada di rumah, mungkin kebetulan dia lupa ya, saudara punya kesempatan untuk mengambil uang itu dan kabur. Jangan pernah lakukan itu, sekalipun tidak ada yang melihat, ya, karena Tuhan melihat. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, saudara pasti tidak berani bikin dosa, ya. Dan kalau orang sudah tidak takut akan Tuhan, maka ya jangankan tidak dilihat orang pun dia berani bikin dosa. Jadi kuncinya adalah ingat konsekuensinya. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah supaya kita menjadi orang yang kuat untuk melawan setiap godaan dosa, adalah belajar mengenal Allah dan firman-Nya. Belajar untuk mengenal Allah. Ya. Kenalilah Allah, kenalilah Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, ya, saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang memuliakan Tuhan, apa yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau saudara mengenal karakter Tuhan, maka saudara berjalan selaras dengan kehendak-Nya, maka saudara akan terhindar dari dosa. Sebab begini, banyak orang jatuh dalam dosa itu karena dia tidak mengenal Tuhan, karena dia tidak tahu ternyata oh ini salah, ya. Karena dia tidak tahu ini ternyata firman Tuhan melarang itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu oh ini ternyata salah, ya. Ini ternyata dosa, ya. Oh ini ternyata boleh dilakukan, ini ternyata tidak boleh, ya. Kita ambil contoh misalnya dalam Hosea pasal 4 ayat 6 ayat 1 dan 2. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan dalam ayat ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah, jadi binasa. Nah, karena tidak mengenal Allah, rakyat orang-orang Israel pada waktu itu, ya, dalam zaman Hosea, Nabi Hosea, karena mereka tidak mengenal Allah, maka dalam ayat 1 dan 2, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, ya, pembunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah.
Ya. Jadi ketika orang-orang tidak mengenal Allah, mereka bikin dosa, bikin salah. Dan kadang-kadang mereka tidak merasa bersalah ya, ketika melakukan kesalahan. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak tahu bahwa ternyata Tuhan tidak suka dengan hal itu. Ya, ternyata itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara, supaya kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa, kuncinya adalah satu, ingat konsekuensinya. Kedua, takut akan Tuhan. Takut bahwa, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak tega masukkan saudara ke neraka. Keadilan Tuhan harus menghukum orang yang berdosa. Ingat itu. Jadi kita harus takut akan Tuhan, ya, menghargai, menghormati Tuhan. Ya. Kemudian belajarlah untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya supaya kita tahu, ya, supaya kita tidak salah jalan. Ya. Dan ketika kita mengenal firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 32, Tuhan Yesus berkata bahwa firman itu akan memerdekakan kamu sehingga kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau kita memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, dalam seluruh hidup kita penuh dengan firman Allah, maka firman itu akan memerdekakan kita. Firman Allah itu akan menuntun kita di jalan yang benar sehingga kita tidak mudah terseret dalam arus dosa. Ya, itulah yang menjaga kita. Dalam Mazmur dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjaga kita sehingga kelakuan kita tetap bersih. Jadi saudara, yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah bahwa jangan main-main dengan dosa karena itu sangat berbahaya. Ya, walaupun menarik, walaupun kelihatan sepele, walaupun saudara cukup penasaran, jangan pernah coba. Jangan pernah. Ya. Karena akibatnya lebih buruk daripada yang saudara bayangkan. Pada dosa itu bukan hanya di dalam dunia ini akan mengalami tragedi dan hal buruk. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dan di alam yang kekal nanti, saudara, kalau tidak bertobat, ya, terus melakukan dosa, main-main dengan dosa, engkau akan binasa. Karena dosa itu sifatnya seperti ular kobra. Ular berbisa, ia akan berbalik mematuk saudara dan membinasakan engkau. Jika engkau terjerat dalam lumpur dosa hari ini, maka ada satu jalan keluar yang Alkitab tawarkan kepada kita, yang Tuhan tawarkan kepada kita, yaitu bahwa bertobat dan percaya kepada Yesus. Hanya satu-satunya jalan untuk penebusan dosa kita hanyalah percaya kepada Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Kalau engkau percaya kepada Yesus dan menyerahkan seluruh hidupmu dengan segenap dosamu yang sangat banyak itu, maka Tuhan akan mengampuni engkau, menyucikan engkau, dan akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan dibaharui oleh Tuhan. Kalau ada saudara yang ada di luar sana yang mendengarkan saya, yang hidup dalam lumpur dosa, saudara ingin keluar dari sana dan ingin bertobat, ya, di kesempatan ini saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Maka saudara didoakan dan maka saudara bertobat dan terima Tuhan Yesus. Jika mau, mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Saya akan pimpin saudara. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah orang yang berdosa. Dan aku hidup menurut keinginanku sendiri, menurut hawa nafsuku sendiri, dan aku tidak menuruti keinginan dan perintah Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan ini Tuhan, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan. Dan keluarkan aku dari jerat dosa ini, dari belenggu dosa ini. Berikan aku hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin.